Nah, kenapa kemudian sekarang ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, dan ada yang lain? Ada 3 agama besar di dunia ini yang sering kita sebut. Kalau kita mengacu kepada 3 agama besar ini, mulai dari Yahudi, kemudian Kristen, dan yang paling terakhir adik bungsu namanya Islam. Kenapa penyebutan nama Tuhannya nyaris sama? Yahudi menyebutnya sebagai El, karena Ibrahim. Taurat menyebutnya Abraham, Injil menyebutnya Abraham, Quran menyebutnya Ibrahim. Ibrahim bukan bangsa Arab, jangan terkecoh. Ibrahim itu bukan bangsa Arab. Kalau Ibrahim itu bangsa Arab, berarti bangsa Yahudi juga Arab. Bukan. Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia, yang kemudian sering kita sebut sebagai Irak hari ini, atau dulu sering kita sebut Babilonia. Ibrahim lahir di satu tanah yang bernama Urul Kaldania. Kemudian Ibrahim menyeberang ke Mesir, maka Ibrahim disebut dengan Abraham. Abraham di dalam bahasa bangsa-bangsa Nabi yang terdahulu artinya orang yang melintas. Apa yang dilintasi? Gurun. Ibrahim menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah, melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian Ibrahim menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Filistin, Palestina. Injil sering menyebutnya Kanaan atau Filistin. Punya anak laki-laki namanya Ismail. Maka ujung El itu menunjukkan Tuhan. Kalau ada nama Daniel, Samuel, yang LLLL itu berarti Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Kemudian anak keturunannya, saya singkat saja. Ibrahim punya anak namanya Ishak, menurunkan anak laki-laki namanya Jacob di dalam Injil. Quran menyebutnya Yakub, kemudian Allah menyebutnya Israel, Injil menyebutnya Israel. Ezra artinya kekasih, El artinya Tuhan, karena Yakub adalah kekasih Tuhan atau kekasih Allah. Yakub punya anak 12 orang bersaudara yang sering disebut sebagai Bani Israel, karena anak keturunan Yakub. Yakub disebut Israel, anak Yakub disebut Bani Israel. Siapa? 12 orang. Yusuf bersaudara. Abangnya Yusuf bernama Lewi. Lewi punya anak namanya Imran. Imran punya anak namanya Moses. Dalam Injil, Quran menyebutnya Musa. Dan punya adik yang bernama Harun. Adik Lewi namanya Yahuda, yang kelak menjadi cikal bakal nama agama Yahudi. Yahuda punya keturunan terus, salah satunya bernama David. Di dalam Injil disebut sebagai the King of David. David punya anak namanya King of Salomo. Al-Quran menginformasikan sebagai Sulaiman. Sulaiman punya 2 orang anak yang kemudian tidak jadi nabi, tapi keturunannya ada yang bernama Imran. Imran menikah dengan Hana. Hana dan Imran punya anak yang Quran menyebutnya Maryam, Anda menyebutnya Maria. Maria punya anak namanya, Al-Quran menyebut Isa bin Maryam, dan Anda menyebutnya the Jesus of Christ. Sederhana, Pak. Kenapa berbeda? Itu masalah iman saja. Hari ini kita tidak sedang mempertentangkan iman, tetapi bagaimana kemudian kita merajut perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjadi sebuah sumber kekuatan bagi sebuah bangsa besar yang bernama manusia. Lebih-lebih kita adalah bangsa Indonesia yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, khususnya kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama orang-orang beriman, sama orang-orang muslim, kalian adalah bersaudara, maka saling berbuat baiklah di antara kalian semuanya. Ayat yang tadi saya bacakan di awal, Allah menciptakan kita dari datuk nenek moyang yang sama, Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa. Kemudian setelah itu Allah menjadikan kita su'ub. Apa itu su'ub? Kelompok-kelompok manusia. Kenapa Allah menggunakan kata su'ub, qabilah dan asbat dalam Quran? Su'ub itu untuk kita di luar Arab, non-Arab, non-Yahudi. Kemudian qabilah, kelompok-kelompok masyarakat
yang berasal dari orang Arab. Tetapi asbat, Al-Quran menyebutnya asbat, kelompok-kelompok manusia yang berasal usul dari keturunan Yakub yang kita sering sebut sebagai Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Gini loh, bangsa Indonesia ini disebutkan oleh Quran itu sebagai su'ub, kelompok-kelompok manusia. Bangsa Arab qabilah atau qabail jamaknya, sedangkan bangsa Bani Israel disebut dengan asbat. Saya sering ditanya tentang kajian Timur Tengah, kenapa di tanah Israel itu sampai hari ini tidak pernah selesai? Bahasa Arabnya sering disebut sebagai Darussalam. Orang Katolik, orang-orang Kristiani menyebutnya sebagai Yerusalem. Yerusalem terambil dari bahasa Yarushalayim. Sementara orang Mesir kuno menyebutnya sebagai Ursalimum. Ursalimum artinya tanah kedamaian. Kemudian dalam bahasa Aramaik menyebutnya sebagai Yerusalem atau Yerushalayim. Artinya apa? Tanah penuh kedamaian. Arab menyebutnya Darussalam, negara yang penuh kedamaian. Namanya tanah kedamaian, tetapi kenapa nggak pernah damai? Persoalan yang ada di Palestina itu kurang lebih 3.000 tahun, Pak. Sampai hari ini 3.000 tahun persoalannya belum selesai. Sejarawan menyebutkan bahwa Yerusalem itu dibina oleh Daud dan Sulaiman. Berarti sekarang sudah masuk ke tahun 2000 Masihiyah, hitungannya 1000 tahun sebelum lahirnya Isa, Yerusalem sudah ada. Sekarang tahun 2000 pasca lahirnya Isa, berarti sudah 3000 tahun. Kenapa berbanding terbalik namanya negara yang penuh kedamaian tapi tidak pernah damai-damai? Itu 3000 tahun. Apa yang menjadi persoalan? Persoalannya cuma satu, bahwa menganggap dan memiliki, menguasai Yerusalem dianggap sebagai hal yang paling penting untuk menguasai dunia. Berarti itu politis. Kenapa kita tidak menyebutkan bahwa Yerusalem, Darussalam, Filistin atau namanya one city, three fights, satu kota dengan 3 iman. Di situ ada Yahudi. Di situ pernah turun kitab suci yang bernama Taurat. Di situ Musa kemudian menyebarkan agamanya menjadi lebih besar. Di situ turun Isa. Di situ turun kitab suci namanya Taurat, Zabur, bahkan Injil. Ada 3 kitab turun di tanah itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukan rihlah spiritual, perjalanan spiritual waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Nabi Mi'rajnya dari tempat ini. Yang menjadi titik persoalan adalah perebutan kekuasaan. Kalau semuanya dikembalikan kepada umat yang beriman, di situ umat Yahudi beribadah di sebuah tempat yang bernama tembok ratapan, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan burak, karena di situ dulu pernah ditambat buruknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh dari situ ada gereja suci yang diyakini sebagai tempat lahirnya Yesus Kristus. Dan umat Islam juga meyakini bahwa Al-Aqsa berdiri di tempat itu. 3 agama, 3 kekuatan besar dunia saling berebut tempat. Padahal Allah menyebutkan bahwa tanah Yerusalem adalah tanah yang penuh dengan kedamaian, tetapi isinya ternyata manusia yang tidak pernah berdamai. Mari semuanya kita kembalikan kepada diri kita. Tidak perlu kita memperdebatkan itu. Tinggal kita bagaimana kembali kepada iman kita masing-masing. Yang Islam silakan meyakini agamanya, yang Kristiani silakan mengimani apa yang Anda yakini. Tinggal bagaimana kita sekarang membentuk kehidupan manusia yang lebih bermoral, yang lebih beradab, bahkan lebih maju dan moderat. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW di ujung apa yang saya sampaikan, ketika membangun Madinah,
mempersilahkan siapapun untuk tinggal di kota Madinah. Yang Yahudi monggo kata Nabi, yang Nasrani silahkan, yang Islam juga, yang orang-orang Majusi boleh, bahkan orang yang tidak punya agama pun pada masa itu boleh tinggal di Madinah. Tapi kenapa kemudian hilang? Karena merasa tidak cocok dengan kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Kenapa? Itu kembali kepada persoalan masing-masing. Artinya begini saudaraku sekalian, kita hidup di negara Indonesia, negara yang sangat toleran, negara yang sangat moderat. Di kampung saya di Siantan itu ada masjid, di depannya ada pekhong. Saya muslim, tetangga sebelah kiri namanya Aliong, agamanya Kristen. Di sebelah kanan saya namanya Ajun, agamanya Konghucu. Di depan sebelah kiri agamanya Kristen, namanya Ronald Sinaga. Nah di sebelah kanan saya juga ada yang agama Buddha. Nggak ada persoalan Pak. Percakapan itu sama sekali tidak menyinggung iman kami Pak. Karena kami menganggap bahwa percakapan seperti ini kita butuhkan setiap hari Pak. Biar ada kehangatan dalam kehidupan sosial kita. Tidak saling ada benturan, tidak ada saling gesekan di antara kita. Mohon maaf, ketika kami dulu ditanya oleh teman saya yang Hendrik itu yang hari ini jadi pastor, Jen, Tuhan kau jauh ya? Katanya. Kok begitu? Itu kau panggil Tuhan pakai toa? Katanya. Saya nggak marah Pak, saya nggak marah. Yong, Drik, kalau aku bisik-bisik bahaya katanya kan. Kenapa? Nanti dikirain ngolok-ngolok nggak serius sama Tuhan. Oh iya juga ya katanya. Tapi yang baik engkau Drik. Kenapa? Mau berdosa seperti apapun kau pasti masuk surga. Kenapa? Tuhan kau panggil Bapak. Masa Bapak tega nyiksa anak? Kami nggak marah Pak. Karena kami itu bercerita dengan kehangatan kami. Kehangatan, kepolosan orang-orang Indonesia Pak. Dan sampai hari ini hubungan saya dengan Hendrik, teman saya yang pastor, biasa saja. Biasa saking seringnya dia diminta sambutan, biasa minta ayat. Jen, kau kan kiai, boleh nggak aku sambutan di depan orang Islam? Aku minta ayat. Oh, jangan kau jadi dukun nanti ya sih bilang. Sebab saya punya tetangga, mohon izin Bu, beliau seorang Dayak, saking yakinnya sama bacaan Bismillahirrahmanirrahim, beliau Katolik yang taat, tapi tiap kali mau ngobatin orang pakai Bismillah. Kan ada cerita nih. Tapi off the record ya, off the record ini ada 3 sahabat baik, 1 Islam, nanti off the record nih. Karena follower saya ada 127.000 Pak. Ini bahaya ini. Ada Islam, ada Buddha, ada Kristen. Jadi 3 orang sahabat ini naik ke lantai 10 gedung. Jadi mereka bilang, silakan kita buktikan siapa Tuhan yang paling baik di antara kita. Caranya lompat dari sini. Kalau masih hidup berarti Tuhannya baik. Yang Islam ini kan Islam puli-puli. Kata orang Melayu masak mentah Pak. Ya sembayang setahun sekali lah gitu kan. Sholat dia waktu Idul Fitri dia paling awal datang Pak. Puasa tada. Nah yang satunya ini ada seorang Katolik yang taat. Nah di ujungnya itu seorang Buddha yang luar biasa beriman. Jadi cabut undi nih, siapa yang lompat duluan? Nah, yang lompat duluan Buddha. Jangan ketawa dulu Bang. Yang lompat duluan Buddha. Apa dia bilang? Amitabha. Cus, lompat, hidup Pak. Yang Katolik sama Islam ragu. Hidup. Yang Katolik bilang, gimana kalau Amitabha? Oh nggak boleh, murtad gitu kan. Nggak boleh, kita kan udah perjanjian gitu kan. Hanya yang Katolik bilang atas nama Bapa, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cus, tup, mati. Mati gitu kan. Yang Muslim galau.
Allahu Akbar kami tabani gitu. Ini hanya gurauan pagi Pak, off the record saja kan. Akhirnya yang Islam malu dong gitu kan, masa saya amitabha apalagi Tuhan Yesus gitu kan. Ya Allah selamatkan saya ya Allah, nangis dia Pak, doa Pak, lompat dia Allahu Akbar, lantai 5 ragu Tuhan Yesus gitu. Lantai 2 mulai tambah ragu amitabha. Ini apa? Ini sebenarnya hubungan iman kita adalah dengan Tuhan kita, Pak. Sementara nilainya adalah kebaikan kita dengan manusia, maka Islam menyebutnya sebagai hablum minallah wa hablum minannas. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena lama-lama ketawa ternyata tambah lapar, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang dapat kita ambil hikmah dan kesimpulannya adalah bahwa memperkokoh persaudaraan sesama orang-orang beriman sebagai saudara sebangsa dan setanah air itu sangat penting. Tujuannya adalah menebar bakti dan kebaikan, bahwa kita, sebab nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain, sama dengan perintah Yesusnya saudara yang mengatakan untuk menebar kasih dan kedamaian agar senantiasa tercipta kebaikan dalam keragaman silaturahim. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan, khususnya kepada Kepala Dinas Ayahanda. Mohon maaf jika guyonan saya kurang pas. Saya memang sudah sampaikan ke asisten, jangan biasakan kalau ceramah itu menerima amplop. Ya, ya. Nomor rekening saya masih ada kan? Masih ya? Masih. Karena saya juga niru-niru perempuan ya. Konon katanya perempuan itu ternyata bukan hanya senang kepada kehidupan mandiri, ternyata BNI sama BCA juga sama ya. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di hari Jumat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang barakah dan semakin merekatkan kasih sayang di antara kita, dan kemudian menebar kehangatan di antara sama manusia hamba Tuhan yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.